Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Jemaat Betani Tentena, apa kabarnya malam hari ini? Yang ada di rumah masing-masing, saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan lewat ibadah doa pujian dan penyembahan. Mari kita mau siapkan hidup kita, siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan malam hari ini. Saya percaya Tuhan selalu setia menyertai Bapak Ibu yang ada sampai hari ini masih boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Kita mau satu dalam doa untuk buka ibadah pada saat ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau selalu setia menyertai, menjaga kami Tuhan. Kalau kami masih ada sampai malam hari ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Malam ini kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu saat ini. Sebab itu mari Engkau kuduskan hati, pikiran, jiwa, roh kami Tuhan, supaya kami dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan ibadah pujian penyembahan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan ambil alih, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup kami, di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tutup bungkus kehidupan kami, tempat kami Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami mulaikan ibadah pada saat ini, doa pujian dan penyembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, bawa hatimu masuk dalam hadirat Tuhan. Bersyukur Tuhan. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik
mengucap syukur buat anugerah Tuhan saat ini. Kau merasakan keindahan Tuhan dalam bait-Nya. Dalam kekudusannya kami boleh merasakan sesuatu yang indah Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami merasakan aman Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Engkaulah Tuhanku dan gunung batuku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang setia. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua Haleluya. Sungguh Tuhan, kami mau menikmati kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersorak memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh tengok kiri kanannya, ada suami, istri Anda, anak-anak. Berikan senyum. Percaya bahwa sukacita Tuhan tetap ada di tengah-tengah keluarga saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Seindahnya pelangi. Dia Tuhan yang setia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Hanya Kau yang setia. Hanya Kau yang
Tuhan. Segenap hati kami hanya buat Engkau. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan bawa korban syukur saat ini. Persiapkan persembahan saudara. Dan siapkan hati untuk berdoa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kami masih boleh menikmati berkat-Mu. Saat ini Bapa, kami akan mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Kami mau menabur buat pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati setiap pemberian kami, sehingga boleh dipakai dalam pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami bawa korban yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian
Roh Kudus dari tempat-Mu yang maha tinggi. Jamah kami dengan Roh-Mu, pulihkan kami Tuhan. Ku rindu Engkau mengalir di tempat ini, mengalir Tuhan, mengalir lebih lagi. Bawa kami mengalir bersama-Mu Roh Kudus, masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Jemaat Tuhan, sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Mengalir Roh Kudus. Kami merindukan Engkau Roh Kudus dalam hidup kami, di kediaman kami, di rumah kami. Kami rindu Engkau hadir Roh Kudus. Pulihkan setiap umat-Mu, pulihkan keluarga-Mu, pulihkan gereja-Mu Tuhan. Biar urapan-Mu mengalir saat ini Tuhan. Biar urapan-Mu memenuhi kami saat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku perlu. Oke, baik, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita menerima renungan firman Tuhan, kita satukan hati, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih di malam hari yang indah ini. Sekalipun kami hanya di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah doa pemulihan di malam hari ini, tapi kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan hadir di tengah keluarga kami. Mari ya Bapa, berbicaralah kepada masing-masing kami anak-anak-Mu, sebab kami siap membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat akhir-akhir ini dalam kehidupan setiap manusia, ada satu raksasa yang terus bergentayangan di dalam kehidupan setiap kita. Dan raksasa itu disebut adalah rasa takut. Perasaan takut ini wajar terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Tetapi kita tahu bersama bahwa perasaan takut dapat menyiksa dan membunuh manusia. Bersama kita buka firman Tuhan dari kitab Lukas. Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 26 berkata demikian. Lukas pasal 21 ayat 26 firman Tuhan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, ketakutan yang sangat berlebihan itu bisa menyebabkan kematian pada diri orang tersebut. Karena itu firman Tuhan harus kita percaya dan kita imani. Hilangkan perasaan takut itu, sertakan Tuhan di dalam kehidupanmu, maka engkau akan hidup. Ingat, ada Tuhan Yesus yang akan memampukan kita menghadapi rasa takut yang menderah kehidupan setiap kita orang percaya. Saya coba mencatat sebuah hasil survei. Survei ini dibuat memang sebelum merebaknya penyakit corona. Tetapi kalau kita menyimak survei ini ada 5 hasil responden. Yang pertama, 40% orang takut pada kecemasan yang
belum pernah terjadi. Saya ulangi, 40% orang takut dengan kecemasan yang tidak pernah terjadi. Banyak orang belum mengalami sesuatu, belum ditimpa sesuatu, sudah mengalami ketakutan. Mungkin orang lain sudah merasakan, mungkin wilayah lain sudah merasakan, mungkin daerah lain, kota lain, bahkan bangsa lain sudah lebih parah merasakan sesuatu yang terjadi. Tetapi akibat ketakutan yang berlebih dikatakan di responden tadi, 40% belum dia alami, dia sudah mengalami ketakutan. Dan responden lain menjawab, ada 10% orang takut dengan pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu membuat orang takut untuk gagal kedua kali. Sehingga dia tidak berani melangkah, dia tidak berani berbuat sesuatu. Dan kehidupannya akan selalu stuck di tempat yang sama. Ada 12% orang takut pada perkara yang remeh atau yang biasa-biasa saja. Dia terlalu takut dengan akibat-akibat yang akan terjadi. Sehingga dia tidak berani berbuat sesuatu, dia tidak berani melangkah, dia tidak berani untuk melawan arus yang sedang dia hadapi. Hal-hal yang sepele kadang-kadang membuat orang merasa takut. Nah, untuk yang 30%, saya katakan tadi ini survei dibuat sebelum virus corona merebak. Tetapi pada saat itu sudah 30% orang merasa takut dengan penyakit yang berbahaya. Mungkin kalau dibuat responden pada zaman sekarang ini di masa-masa virus corona merebak, bisa jadi 90% orang merasa takut dengan penyakit yang berbahaya. Tetapi pada masa itu waktu dibuat, sudah 30%, artinya sudah banyak orang mengalami ketakutan dengan penyakit yang berbahaya. Takut kalau dirinya mengalami sakit tersebut. Takut kalau keluarganya mengalami penyakit tersebut. Dan ternyata dari 100 responden ini hanya 8% dikatakan mereka tidak mengalami rasa takut. Dan orang-orang yang tidak mengalami rasa takut setelah ditanya, diselidiki, mereka adalah orang-orang yang hidupnya bersandar kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang takut akan Tuhan sehingga dia tahu masalah, persoalan, penyakit apapun yang mendera, yang dia hadapi, bersama dengan Tuhan dia sanggup. Tapi sayang itu hanya 8%. Dan sekiranya jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini, kita adalah bilangan-bilangan yang 8% itu. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Dalam Markus 4 ayat 40, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dilatar belakangi oleh peristiwa pada saat murid-murid bersama Tuhan Yesus menyeberang sebuah danau, dan tiba-tiba di tengah danau mereka dilanda oleh angin ribut yang sangat dahsyat. Sehingga dikatakan perahunya sudah mulai kemasukan air dan mereka hampir tenggelam. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa bersama mereka ada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus tertidur sangat pulas di tengah situasi badai yang sangat dahsyat pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan di sini, kenapa kita menjadi takut? Pertama, karena kita kurang percaya. Itu yang terjadi. Murid-murid kurang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengatasi badai tersebut. Pada saat mereka sudah mengalami kondisi yang sangat tertekan oleh karena perasaan takut, baru mereka sadar ada Tuhan toh bersama-sama dengan mereka. Baru mereka membangunkan Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa kita menjadi takut? Karena kita kurang percaya. Yang kedua, kenapa kita menjadi takut? Karena kita juga merasa mampu melakukan sendiri. Murid-murid sebagai
seorang nelayan, Petrus, Yakobus, dan beberapa saudaranya, mereka adalah latar belakang nelayan. Berarti mereka sudah biasa diterpa oleh badai, gelombang laut ataupun gelombang danau di mana mereka mencari ikan. Tetapi pada saat itu mereka mengandalkan kekuatan mereka tanpa menyertakan Tuhan. Mereka membiarkan Tuhan tidur di antara mereka. Mereka mencoba untuk berlaku sendiri, untuk melakukan semuanya secara kemampuan mereka. Yang terjadi, mereka tidak sanggup. Nah, inilah yang membuat kita kadang-kadang merasa takut, sebab kita terlalu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sehingga pada saat kita sudah tidak mampu mengatasinya, kita baru ingat Tuhan. Sudah ketakutan itu mendera, kita baru mencari Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh murid-murid. Dan yang ketiga, kenapa kita merasa takut? Sebagaimana yang dialami, yang dirasakan oleh murid-murid, mereka tidak menyadari bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Mereka membiarkan Tuhan tidur tanpa mereka mengajak Tuhan bercakap-cakap, mengajak Tuhan untuk berbicara kepada mereka, mendengarkan tuntunan-tuntunan firman yang akan diberikan oleh Tuhan pada saat mereka ada di perahu. Padahal itu adalah kesempatan yang sangat baik bagi mereka untuk bersama-sama bercakap-cakap dengan Tuhan. Terkadang kita umat Tuhan, kita juga tidak menyadari bahwa Tuhan sebenarnya ada di samping kita, ada bersama dengan kita, ada di tengah keluarga kita, ada di tengah-tengah usaha pekerjaan kita. Tetapi kita tidak menyertakan itu. Kita mengandalkan kekuatan kita. Pada saat kita diperhadapkan dengan masalah dan persoalan, baru kita sadar bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada. Baru kita menjerit minta tolong kepada Tuhan. Nah, 3 hal inilah yang saya katakan tadi. Pertama, kita kurang percaya. Kedua, kita merasa mampu melakukan sendiri. Dan ketiga, kita tidak menyadari Tuhan hadir di tengah kita. Itulah yang membuat orang mengalami ketakutan di dalam kehidupannya. Percaya diri boleh, itu bagus. Bisa membuat kita melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Tetapi percaya diri yang terlalu over, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Dan sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang terbatas. Terus sertakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, supaya Tuhan tidak berkata kepada kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi kalau kita melihat pernyataan ini, takut dan iman itu adalah perasaan berbeda. Sehingga saya kasih tema dari renungan malam hari ini adalah iman mengalahkan rasa takut. Iman mengalahkan rasa takut. Takut itu negatif, sedangkan iman itu positif. Apa yang membuat kita takut? Semua ada di dalam pikiran kita. Ayub berkata di dalam Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayat 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Apa yang kita perlu rubah dalam kehidupan kita supaya kita tidak merasa takut? Mindset, cara pandang, cara berpikir kita. Itulah yang kita ubah. Itulah yang harus kita perbaharui. Ayub katakan, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Jadi kalau kita berpikir hal-hal yang negatif, maka itulah yang akan menimpa kita. Tetapi kalau kita berpikir akan hal-hal yang positif, maka itu pun yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ayub berkata sampai dia tidak bisa beristirahat, sampai dia tidak bisa tidur. Oleh karena apa?
kecemasan yang terlalu melanda kehidupannya. Firman Tuhan berkata, jadilah sesuai imanmu. Jadi apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau imani, maka itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Amin. Pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang benar. Sebab itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan, sekali lagi saya katakan, jangan mencemaskan sesuatu yang belum pernah terjadi. Memang sudah terjadi di luar sana, tetapi imani dalam kehidupanmu. Tidak akan terjadi di dalam kehidupanku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Virus boleh merebak di mana-mana, boleh merebak di sekitar kita. Tetapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, tetap menjaga yang namanya physical distancing atau menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, tetap menjaga yang namanya aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka virus yang mematikan sekalipun tidak akan bisa mendekati kehidupan kita. Sebab kita, selain ada Allah yang selalu melindungi kita, kita pun bisa menjaga diri kita dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jangan pernah biarkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Ada dua, saya catat di sini perasaan takut itu. Perasaan takut pertama adalah takut kepada masalah. Yang kedua adalah takut kepada Allah. Murid-murid kita perhatikan, mereka dengan melihat badai, mereka sangat takut luar biasa. Itulah yang masalah yang mereka hadapi. Tetapi pada saat Tuhan menghardik angin tofan tersebut dan danau pun itu menjadi reda, mereka pun dikatakan menjadi sangat ketakutan di ayat 41. Dan mereka pun menjadi sangat ketakutan dan berbisik-bisik kepada temannya, siapa gerangan orang ini sehingga angin pun tunduk kepadanya. Nah, ini yang seharusnya perasaan takut yang harus ada dalam diri manusia. Kita seharusnya takut kepada Allah, sebab itu adalah hal yang positif. Itu bisa membangun iman percaya kita. Jangan kita malah takut terhadap masalah. Artinya masalah itu akan selalu datang, akan selalu mendera kita. Tetapi sebagai orang percaya, jaminannya adalah bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk menghadapi masalah tersebut. Itulah yang harus kita pegang, itulah yang harus kita imani sebagai orang percaya. Mazmur 56 ayat 4. Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu ya Tuhan. Artinya perasaan takut sebesar apapun yang akan tiba-tiba datang mendera kehidupan kita, tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Daud yang terus menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Sehingga Daud disebut orang yang bergaul dengan Allah. Seharusnya jemaat Tuhan pun mengalami kehidupan rohani yang sama dengan yang dialami oleh Daud. Sehingga pada saat dia mengalami rasa takut itu datang, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada jemaat Tuhan sebagai penutup untuk kita bisa mengalahkan rasa takut. Yang pertama, pandang kepada Allah dengan sepenuh iman kita. Mari kita buka di kitab Mazmur pasalnya yang 16 ayat ke-8. Mazmur 16 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Jadi pandang kepada Allah dengan sepenuh iman kita, sehingga dengan keyakinan iman yang teguh, kita tidak akan pernah goyah menghadapi keadaan atau masalah yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut adalah kita harus membaca, mendengarkan,
dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita buka kitab Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jemaat Tuhan katakan amin. Inilah yang harus dimiliki oleh orang percaya. Mencari yang baik di dalam kehidupanmu, maka engkau akan hidup, kata firman Tuhan di kitab Amos. Karena itu, kita juga harus mencari yang baik itu yang sesuai dengan standar firman Allah. Dengan kita membaca, merenungkan firman Allah, bukan saja mendengarkannya, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita dan melakukan di dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Dikatakan, maka kita akan berbahagia. Dan yang terakhir firman Tuhan katakan di kitab Filipi pasalnya yang ke-6. Kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hadir di tengah kehidupan kita jemaat Tuhan pada malam hari ini. Sekalipun kita diperhadapkan dengan persoalan yang sangat-sangat berat, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan. Nyatakanlah segala persoalanmu kepada Tuhan. Sertakanlah Tuhan di dalam hidupmu. Yakin, percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Jangan biarkan Tuhan tidur, tetapi ajak Tuhan bercakap-cakap. Supaya seperti murid-murid yang mengalami bencana atau badai tofan di tengah danau, itu tidak akan menimpa dalam kehidupan kita orang percaya. Maka yakin dan pasti apabila kita selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya, maka persoalan sebesar apapun kita mampu menghadapinya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang saya dapat bagikan. Dan saya rindu jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bersatu hati. Mari bersama-sama saya tuntun dari tempat ini. Jemaat berdoa di dalam hati kita atau kita mengikutinya di rumah kita masing-masing. Kita mau berdoa untuk kota kita. Kita mau berdoa untuk bangsa kita. Kita mau berdoa untuk kehidupan kita secara pribadi. Kita mau berdoa buat keluarga kita, buat kita sendiri, buat usaha kita, buat orang tua kita, saudara-saudara kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita satukan hati. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena firman-Mu sudah mengajarkan kami, sudah membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa sesungguhnya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya ya Bapa, di dalam iman kami yang teguh, bahwa Engkau tidak pernah jauh meninggalkan kami. Hanya terkadang kami yang membiarkan Tuhan jauh dari kami. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Mulai saat ini, mulai malam hari ini, kami mau belajar mengatasi rasa takut kami. Kami mau belajar menghadapi persoalan hidup ini tanpa kecemasan-kecemasan yang terus mendera kehidupan kami. Ajar kami untuk kuat. Ajar kami untuk terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang malam hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam ibadah doa pemulihan.
Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga jemaat yang ada. Tuhan melihat pergumulan mereka. Tuhan mengangkat sakit penyakit mereka. Tuhan yang selalu memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati keluarga mereka. Memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak mereka, memberkati orang tua mereka, dan bahkan memberkati semua keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya, iman percaya kami akan terus gantungkan harap ini hanya kepadamu ya Bapa. Bersatu hati kami bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami mau berdoa buat kota kami, kota Tentena. Kiranya Tuhan tetap memberkati kota kami ini. Tuhan membentengi kota kami ini dengan segala hal-hal yang tidak baik. Lebih khusus dengan segala virus-virus penyakit, wabah penyakit, corona apapun itu ya Bapa. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami, kuatkan kami untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Sekarang bukan saja virus yang kami hadapi, bukan saja penyakit yang kami hadapi, tetapi masalah ekonomi sudah mulai menjadi persoalan buat masing-masing kami. Tapi kami tahu kami punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup menyediakan, Allah yang sanggup mencukupkan kebutuhan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya kota kami, kota Tentena tetap ada dalam perlindungan kami. Bangsa kami, bangsa Indonesia tetap juga diberkati oleh Tuhan. Dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Dan kiranya ya Bapa, Engkau memampukan pemerintah bangsa kami, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk bisa bergandengan tangan, bersinergi, menjaga keamanan bangsa ini, lebih khusus menjaga bangsa ini dari pengaruh-pengaruh virus penyakit yang mewabah dengan cepat ini. Bagaimana setiap kepala-kepala daerah melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk bisa memutus mata rantai perkembangan pandemi virus corona ini. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati setiap tenaga-tenaga medis yang ada ya Bapa. Mereka adalah garda terdepan untuk menghadapi virus penyakit ini. Karena itu mampukan, kuatkan dan teguhkan hati mereka, sehingga mereka tetap kuat, tetap sehat dan terhindar dari virus penyakit, sehingga mereka bisa kuat dan mampu menjalankan tugas panggilan yang begitu mulia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan wakilnya serta jajaran menterinya, sehingga mereka bisa terus bergandengan tangan melayani setiap umat Tuhan, melayani setiap masyarakat bangsa ini dengan segala kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang sudah mulai mendesak di akhir-akhir ini. Dan kami percaya Engkau memampukan pemerintah kami untuk memberi jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kami jemaat Tuhan. Sekalipun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya 1-2 orang kita berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada, di situ Tuhan hadir. Dan kiranya rumah kami, keluarga kami selalu membangun mesbah doa, mesbah yang selalu kami panjatkan dan naikkan kepada Tuhan lewat ucapan syukur, puji-pujian, penyembahan, bahkan doa-doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Sehingga masing-masing kami jemaat Tuhan terus dikuatkan dengan firman kebenaran-Mu, dengan hal-hal yang rohani, dan kami terus kuat menghadapi persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami akan menutup ibadah ini, dan sebelum kami menutup ibadah ini, kami mau menerima berkat-Mu ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah dengan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Kiranya malam hari ini kita semua ada dalam keadaan kuat, sehat, dan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.